Ini adalah menjadi titik kesekretariatan yang sebagai perpanjangan dari kepanitiaan pusat. Kalau di sini induknya itu mana, Ustaz? Barakatus Salam. Barakatus Salam itu menjadi masjid poinnya dari sana. Sebenarnya hanya sebagai jalinan komunikasi kita terkait dengan permasalahan barangkali yang terjadi di masjid-masjid ekspres di wilayahnya. Jadi memang kemarin kita fokusnya adalah bagaimana memberikan edukasi kepada masjid ekspres biar bisa memberikan jawaban ketika terjadi permasalahan di masjid ekspres, masjid poin bisa memberikan jawaban. Namun betul memang untuk hal yang terkait teknis ini kan mengalami beberapa update. Yang namanya ini sesuatu yang baru yang dilaksanakan, tentu awalnya modal semangat, di situ tentu terkait dengan teknis akan ada penyempurnaan yang ketemu kemudian, termasuk masalah poin, termasuk masalah barcode, termasuk masalah bagaimana perhitungan. Karena apa? Karena ya tadi kita mempersiapkan di awalnya bukan hal yang teknis duluan. Kami mempersiapkan itu dari unsur-unsur dakwah ini dimulai satu-satu. Awalnya tentu bagaimana kita mensinkronkan visi dan misinya Kapan Ewon diselaraskan dengan DMI gitu. Habis itu ngumpulin masjid-masjidnya, sosialisasi dulu, konsep dulu, habis itu markotnya, habis itu para pengusahanya yang yang menghadirkan hadiah-hadiah itu dan lain sebagainya. Itu butuh effort atau upaya yang juga memakan waktu dan tenaga. Sampai akhirnya yang terkait senjata yang utama saat ini adalah aplikasi. Nah, aplikasi itu settingannya adalah waktu itu kita tidak memikirkan kemungkinan dijebol atau tidak memikirkan ada kecurangan dan sebagainya, sehingga begitu sambil jalan ketemu ini untuk menghindari adanya kecurangan seperti ini. Nah, jadi diupdate. Misalnya contoh ini ya, perhitungan terkait dengan poin kejutan atau jackpot yang titiknya ada 8 titik misalnya itu ya, ada 8 titik tadinya mau kita tentukan di awal. Yang tahu siapa? Yang tahu hanya panitia pusat. Sementara, ini kan bahaya, bisa dijual Pak. Iya betul, bisa dijual. So mau mobil, tak kasih tahu titik-titiknya, berangkat pas saat itu saja ke masjid, tak kasih 50 juta. Aku Pak, iya betul, karena masjid mobil nilainya 200 juta, dijual 50 juta kan bisa. Nah itu ada kemungkinan seperti itu, sehingga kami ganti sistemnya, tidak dikasih tahu, bahkan malah caranya dengan cara nanti diundi setelah selesai semuanya. Setelah selesai poin itu dihitung, poin jackpot hanya dikasih di awal saja, di tanggal 1 Rajab atau 1 Januari di hari subuh, biar subuhnya ramai di saat permulaan. Selebihnya yang tujuannya nanti akan diundi setelah semuanya sudah direkap. Sudah direkap, nanti dihadapkan dari panel dan semuanya barangkali nanti insya Allah barangkali akan di live juga gitu ya. Semua masjid itu menyaksikan undiannya ini, poin jackpotnya akan ketemu di 7 titik di mana saja, di sholat-sholat mana saja, itu secara acak. Sehingga nanti ketika ketemu, tanggal yang pertama tanggal 5 bulan Januari di Zuhur misalnya gitu, otomatis nanti yang sudah punya poin di Zuhur tadi itu ditambahkan dengan nilai 1000 ya gitu. Nah itu seterusnya 7. Nah, ini kan lebih fair, itu kan berarti ada temuan baru sehingga harus dibongkar lagi, diupdate lagi. Terus kemarin itu masalah barcode itu munculnya statis satu barcode, terus muncul ini kalau ada yang foto terus dikirimkan ke rumah, yang di rumah ini kan barcode ini kan nggak datang ke masjid pun dapat poin, ini gimana? Sehingga kita bikin 5 detik ganti ya gitu. Berarti ganti, update lagi. Terus kemudian ada juga terkait dengan masalah antara adzan dan iqamah nih. Ada yang tadinya 10 menit terus berubah ke
15 menit karena mendengarkan dari saran-saran yang lain dan macam-macam banyak. Jadi mohon dimaklumi, tim kami yang saat ini di bagian IT ya memang profesional di bagian IT, memang membuat developer IT gitu ya. Setiap hari mengupdate kebutuhan dan insya Allah akan diuji cobakan bareng-bareng. Mohon nanti di masjid ini uji coba bareng-bareng selama 1 hari di hari Jumat, mulai dari tahajud sampai isya. Jadi kalau kami sudah kejarkan nanti sudah komplit di hari Jumat. Hari Jumatnya kita uji coba dari Jumat besok tahajud sampai isya. Nanti muncul error apa atau apa yang terjadi berikutnya itu nanti baru antisipasi lagi. Tapi selebihnya nanti ketika terjadi error pun kami sudah menyiapkan jalan keluarnya, way out-nya biar tidak meresahkan para jamaah yang mau ngambil poin. Jadi sebagaimana kemarin yang kami sosialisasikan tadi malam di Zoom meeting, masjid-masjid yang kita undang, barangkali dari sini yang ikutin tadi malam siapa, barangkali sudah tahu bahwa nanti ada barcode cadangan yang nanti secara offline bisa di-scan. Jadi nggak harus dari TV, tapi kita siapkan di live apa itu di HP-nya pengurus yang akan kita kirimkan dari pusat gitu ya. Itu nanti silakan di-scan, nanti otomatis akan merekod kehadirannya mereka dan kemudian di malam harinya dan pusat akan memasukkan poin yang memang menjadi jatahnya dia, dan dia pun bisa lihat oh sudah dimasukkan belum nih kan gitu. Poinnya harusnya saya dapat. Tapi itu sebagai jalan keluar ya, sebagai jalan keluar untuk karena rekapnya itu setiap hari, setiap malam itu akan direkap. Jadi kita akan memastikan setiap malam itu rekapan semua jamaah itu baik offline maupun online itu sudah terekap, karena di 2 hari berikutnya harus kita umumkan siapa pemenang hariannya. Karena ada pemenang harian. Jadi harian yang nanti hadiahnya akan dibagikan setiap hari Jumat selama 4 Jumat mulai tanggal 10 Januari, 10 Januari, 17 Januari dan seterusnya sampai 31 Januari. Itu di 4 masjid yang menjadi safari Jumatan Pak Paneru dan jajarannya. Nanti akan ada pembagian hadiah pemenang harian selama 1 minggu sebelumnya. Nah ini kita memang kerja kerasnya utamanya di pusat itu menghitung poin itu, memasukkan poin-poinnya itu ya setiap hari timnya. Kalau yang di Masjid Express ini kerjaannya menghitungnya adalah menghitung poin yang offline. Andai masjidnya melayani jamaah offline. Nah kalau di masjid ini jamaah offline dilayani tidak, Ustaz? Dilayani. Nah, coba nanti sibuk untuk memasukkan datanya dikirimkan ke pusat untuk nanti diperhitungkan dengan jamaah yang online. Nanti akan ketemu mana yang paling tinggi nilainya. Nah, waktu perhitungan yang harian itu jackpot tidak muncul kecuali di minggu pertama, yaitu karena ada tanggal 1 Januari itu, tanggal 1 Rajab ada poin yang 1000. Tapi selebihnya di yang hari-hari yang berikutnya di tanggal 2, 3, 4 itu 1000-nya tidak muncul. Jadi kalau benar-benar poin-poin yang kecil-kecil itu lagi istiqomahan yang mengikuti. Nah itu nanti kalau poinnya sama bagaimana? Semuanya diikuti gitu ya. Dan nanti ada kriteria berikutnya dilihat dari kecepatannya kan. Jadi yang datang duluan. Sanksi surutan. Ya. Apa namanya kecepatan dari waktu scan. Kalau juga sama antara jamaah offline dengan jamaah online, nanti yang kita dahulukan di yang online, bukan yang offline. Ya. Kenapa seperti itu? Ya memang regulasinya seperti itu. Nah untuk
jamaah offline lebih meribetkan panitia untuk hitungnya kan. Lalu apabila masih ada kesamaan lagi, gitu ya, ada kesamaan lagi, nanti dilihat dari apanya kemarin ya, apa kriterianya? Yang pertama dari selisih, kalau ya dari antara jamaah sama pengurus. Kalau ini yang poinnya sama antara jamaah, dilihat ternyata yang satu jamaah, yang satu pengurus. Yang kita prioritaskan adalah untuk pengurus apa itu? Pengurus masjidnya. Takmir. Ya, takmir maupun mabotnya. Karena dia yang ikut bantu jadi panitia. Nah, itu apa namanya, kriterianya. Terus kalau yang sudah dapat hari ini sudah, kalau hadiah utama hadiahnya itu kan skuter listrik ya. Skuter listrik atau sepeda listrik kayak gitu. Kalau yang sudah dapat di hari ini tidak akan dapat lagi selama 1 bulan. Kalau dia menjadi poin tertinggi lagi, dia akan dapat hadiah yang ada di bawahnya. Karena nanti hadiahnya tidak cuma sepeda listrik, skuter listrik ini saja, tapi ada hadiah-hadiah hiburan lainnya yang ada di bawah-bawahnya. Nah, itu nanti berarti yang sudah dapat 1 bulan bawa raju itu puncak terus, itu ya enggak dapat terus ya untuk penyebarannya gitu. Itu terkait dengan hadiah. Jadi poinnya tidak diundi. Termasuk juga nanti yang hadiah bulanan. Yang hadiah bulanan itu juga kriterianya adalah tertingginya. Itu bisa jadi akan merubah klasmen ketika nanti muncul jackpotnya itu tadi. Jadi ada punya harapan yang nggak istiqomah ke masjid, dia masih punya harapan. Ketika ternyata pas di masjid itu ya udah poin jackpot terus ya. Jadi tetap dibuka untuk jamaah offline sampai H-1 itu tetap dibuka, tetap boleh ngikutin. Caranya ya gimana? Yang install aplikasi saja di HP-nya terus ngambil poinnya, itu sudah otomatis terdaftar. Saat ini yang terdaftar di aplikasi sudah hampir 1.000 ya, hampir 1.000 peserta yang sudah install. Artinya kayaknya mereka ini para pemburu poin ini. Ada 1.000-an. Lalu terkait dengan tadi sarannya, terima kasih sekali tadi ada saran ya, kalau memang belum begitu siap, ada opsi juga untuk memundurkan tanggal sampai siap kan. Sebenarnya ini targetnya kan memang target Ramadan ya. Hari Ramadan yang jelas ya jangan sampai ke Ramadan. Jadi pra Ramadan sebagai latihan di sebelum bulan Ramadan. Yaitu kita akan evaluasi nanti di hari Jumat, Sabtu, Ahadnya ini kan begitu kita jalankan secara serentak bareng-bareng ini, bagaimana, termasuk juga nanti exit way-nya. Kan nanti akan dikasih juga barcode ketika kemudian terjadi error di tengah kan gitu. Nanti bagaimana produknya itu nanti kita uji coba. Kalau bisa jamaah-jamaahnya diajak untuk uji coba tidak apa-apa. Oke, intinya dari kami panitia, kami mohon maaf karena ya memang kalau bicara sempurna ya nunggu sempurna dulu ya nggak ada kan gitu ya, mohon maklumi, tapi semangatnya tetap sama kami. Ini mesti tetap terselenggara, berapapun masjid yang ikut, berapapun jamaah yang ikut, tapi wajib terselenggara ini menjadi tarikh Ramadan memang sudah dicanangkan sama Kepala dan DMI untuk bisa terselenggara. Karena hanya poin krusialnya kan hanya secara teknisnya saja sebetulnya saat ini. Masjidnya sudah ada, perangkatnya sudah ada, jamaahnya sudah ada, hadiahnya juga sudah ada. Nanti tinggal gimana mekanisme pelaksanaannya agar tidak terjadi tadi, nanti akan apa namanya, huru hara, masalah hadiah ini ya kadang sepele, hadiah kambing saja bisa jadi perkara ya Pak. Nah, ini mobil bisa jadi perkara juga ya. Jadi itu sedikit yang bisa saya sampaikan. Nanti monggo feedback pertanyaan-pertanyaan terkait dengan hal yang teknis atau apapun itu monggo saja silakan ditanyakan dan kami akan coba
menjawabnya sebatas apa yang bisa kami jawab. Kalaupun belum, itu akan menjadi saran yang mungkin kami berdua kami diskusikan di pusat. Kata besar.